Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahdi dari Rijalul Ansor Kota Kediri mau menyampaikan bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik sebanyak mungkin agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sangat maklum ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ihsan, untuk berbuat baik kepada orang lain, bahkan sampai berbuat baik kepada diri kita sendiri, tidak mendolimi diri kita sendiri, tidak mendolimi kepada orang lain, tidak mendolimi kepada siapapun saja, itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas berbuat baik ini kita diperintahkannya itu dalam keadaan sir wa alaniyah, dalam keadaan terang-terang atau sembunyi-sembunyi, itu tidak ada bedanya. Yaitu ketika kita berbuat baik sembunyi-sembunyi, terus ketika terang-terang tidak berbuat baik ataupun sebaliknya, ya ini kita harus belajar lagi, harus meningkatkan ketakwaan kita agar kita berbuat baik itu dalam keadaan sepi-sepi, dalam keadaan tidak ada orang ataupun dalam keadaan ada orang banyak. Ini PR bagi kita. Makanya bulan Ramadan itu berbuat baik dilatih ketika kita tidak ada orang. Maksudnya bagaimana? Yaitu ihsan. Dalam bulan Ramadan kita belajar untuk menjadikan diri kita itu ihsan. Itu ihsan itu apa? Yaitu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa beribadah seakan kita melihat Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita beribadah dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mungkin kita ibadah sholat dipandang orang lain bisa khusyuk dipandang orang lain. Tapi kalau sendiri bisa saja kita sholatnya tergesa-gesa, kurang khusyuk, kurang adab dan seterusnya. Tapi kalau ibadah puasa itu dalam keadaan ramai-ramai atau sepi-sepi, itu tetap kita dituntut untuk berbuat baik. Yaitu apa? Yaitu tetap menahan hawa nafsu, tidak makan, tidak minum, dan seterusnya. Makanya di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk belajar, untuk berbuat baik, yaitu ihsan dalam diri kita, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita diperintahkan untuk berbuat baik sebanyak mungkin. Sampai kita diperintahkan berbuat baik dalam agama Islam itu menyingkirkan duri dalam jalanan. Supaya apa? Supaya diniatkan ketika kita memindahkan duri dalam jalanan ini, nanti supaya saudara kita itu tidak terinjak duri ini. Dan kita niatkan siapa tahu dengan meminggirkan atau memindahkan duri tersebut, itu turun rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa yang pernah kita lakukan. Dikatakan Imam Ghazali radhiyallahu anhu itu pernah berkata, Allah itu menyembunyikan dalam 3 perkara. Dalam 3 perkara ini Allah menyembunyikan sesuatu. Yaitu yang pertama, Allah menyembunyikan murkanya Allah Subhanahu wa taala dalam kemaksiatan. Dan Allah menyembunyikan rahmat atau mahfirahnya Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, taat. Yang selanjutnya Allah menyembunyikan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh umat manusia. Yang kita ambil yaitu kebaikan, taat. Kita diperintahkan untuk taat kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Dikarenakan apa? Kita tidak tahu ketaatan mana di balik itu ada ridho atau rahmat mahfirah Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kita menolong orang lain, memberikan jamuan kepada orang lain, menatakan sandal kepada orang lain, memberikan minuman, memberikan makanan, memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada orang lain. Siapa tahu amal yang mungkin kita anggap sepele itu derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu, wallahu alam. Makanya Imam Ghazali dawuh, Gusti Allah itu menyembunyikan rahmatnya, mahfirahnya, ampunannya itu dalam ketaatan. Entah ketaatan apapun. Bisa saja kita ketika bersedekah, walaupun sedekah Rp1.000, tapi kalau memang kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, siapa tahu di balik itu Allah menurunkan ridho atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kita jangan sampai capek-capek untuk berbuat baik. Dikarenakan kita dituntut apapun saja itu berbuat baik. Dengan niat siapa tahu ini nanti amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipikir-pikir, kalau kita amal banyak, amal luar biasa, tapi kalau tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, kita kan ya bagaimana ya yang mempunyai semuanya tidak menerima. Makanya dari itu kita nggak tahu amal kita yang mana yang akan diterima. Maka dari itu, walaupun amal sedikit, walaupun amal sepele kita pandang, siapa tahu itu dibalik amal tersebut itu turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau pernah suatu ketika menulis kitab. Di tengah-tengah menulis kitab itu ada lalat yang menginggap pada tintanya Imam Ghazali, penanya ya. Lalat tadi itu meminum air dari tinta tersebut. Setelah itu lalatnya itu pergi. Mungkin kejadian itu nggak ada 1 menit, bahkan 5 menit, bahkan 1 jam nggak ada mungkin. Cuman sekilas mungkin sepele itu kan. Kita pandang kita menulis suatu kitab. Terus ada hewan kecil meminum sedikit sebentar langsung pergi lagi. Itu kan hal sepele kita pandang. Kita pandang mungkin itu hal yang ini nggak ada artinya. Tapi suatu ketika Imam Ghazali sudah wafat, ada salah satu ba'dus sholihin, sebagian orang soleh itu bermimpi ketemu dengan Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Ketika bertemu dengan Imam Ghazali dalam mimpinya, orang soleh tadi bertanya kepada Imam Ghazali, "Wahai Imam, kira-kira panjenengan ini mendapatkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang tinggi itu berkah apanya? Diambil dari apanya?" Kata orang tadi. Jawab Imam Ghazali, "Sesungguhnya aku bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, Allah Subhanahu wa taala itu tanya kepada Imam Ghazali, wahai Ghazali, apakah kamu tahu alasan apa kok kamu bisa mendapatkan derajat yang luar biasa di sisiku?" Kata Imam Ghazali, "Saya telah mendirikan sholat 5 waktu yang taat, khusyuk, saya akan mendermakan harta saya kepada orang lain, saya menyebarkan ilmu, mengarang kitab dan seterusnya, qiyamul lail dan seterusnya, amal semuanya itu dituturkan oleh Imam Ghazali di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Semua amal kamu itu tidak ada yang saya terima. Tapi ada satu amal yang menyebabkan kamu itu diangkat derajatmu sampai sedemikian rupa, sampai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala." Imam Ghazali tanya, "Apa itu wahai Allah Subhanahu wa taala?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Suatu ketika kamu pernah memberikan minuman pada seekor lalat dan kamu timbul rasa rahmat pada lalat tersebut. Disitulah saya meletakkan rahmat saya dalam taat kamu berupa memberikan minum kepada lalat." Masya Allah, sampai segitunya kita memberikan makanan saja kepada lalat itu ketika kita bertepatan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Makanya penting kita ambil pelajaran bagaimanapun keadaan kita, mungkin kita merasa sangat hina, merasa banyak dosa, ayo kita bersemangat untuk berbuat baik kepada orang lain, untuk berbuat taat yang lebih baik daripada orang lain, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersemangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kita sadari sajalah. Kadang kita taat, kadang kita malas-malasan, kadang kita ibadah kurang khusyuk dan seterusnya. Kita jangan capek-capek untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita banyak maksiat, banyak lalai, banyak berkecimpung dengan dunia-dunia yang mungkin melalaikan kita, tapi tetap kita diupayakan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita lalai. Kita punya Tuhan yang membuka pintu tobat sebesar-besarnya. Kalau iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Aku akan menyesatkan anak Adam, semuanya anak Adam saya sesatkan." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Saya akan buka lebar-lebar pintu tobat untuk anak Adam semuanya." Makanya jangan sampai kita putus asa, naudzubillah. Jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mentang-mentang kita, ya mohon maaf, sudah maksiat berulang kali, tetap Allah Subhanahu wa taala itu tetap akan mengampuni
walaupun maksiat kita, dosa kita, walaupun ada ulama mengatakan dosa kita kalau didohirkan itu bumi ini akan hancur, saking besarnya dosa tersebut. Tapi kalau kita betul-betul ikhlas tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, seketika itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita sebagaimana burung elang itu memangsa ikan pada lautan. Seketika itu langsung sekilat itu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Makanya jangan sampai kita berkecil hati. Jangan sampai kita berkecil hati untuk jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap giatkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang luar biasa menurut saya. Yaitu ketika saya mendengar ceramah ini dari seorang ulama yaitu Habib Jamal Bagil. Beliau pernah dawuh suatu ketika beliau itu ditelepon sama Habib Mundir almarhum. Ketika ditelepon beliau memberi kabar pada Habib Jamal. Alhamdulillah kemarin saya membuat majlis yang besar. Majlis yang luar biasa. Seketika itu malamnya itu saya langsung bermimpi kepada Nabi Muhammad SAW, bertemu kepada Nabi Muhammad SAW. Seketika itu Rasulullah SAW dawuh beliau dalam ceramah beliau itu bahagia atau senang dengan hadirnya majelis yang banyak luar biasa. Tapi yang luar biasanya lagi Nabi Muhammad SAW dalam mimpi beliau menyampaikan, tolong kirim salam saya, sampaikan salam saya kepada orang yang memasang terop. Orang memasang terop saja, kalau niatnya memang khidmah kepada ulama, niatnya ngaji, niatnya mensukseskan untuk acara-acara agama, insya Allah akan mendapatkan kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berkecil hati. Mungkin kita cuman dalam pengajian atau acara-acara besar, mungkin kita cuman bagian cuci piring, bagian sapu-sapu, bagian untuk menyiapkan tempat-tempat yang mungkin dianggap sepele dan seterusnya. Mungkin pandangan kita itu hanya sepele, tapi kita nggak tahu ketika kita betul-betul niat ikhlas ini lillahi ta'ala, siapa tahu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita merasa hina atau merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tetap kita berupaya, kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dalam keadaan sudah taat, tetap kita diupayakan mentobati daripada amal-amal kita. Kita meskipun kita sudah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah khusyuk, tapi tetap kita tobat, ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya masih sedikit khusyuk kepada panjenengan. Saya masih sedikit betul-betul hadir pada panjenengan. Saya minta ampun, tetap seperti itu. Makanya jangan sampai kita letih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita letih untuk membuka pintu tobat Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu tobat Allah Subhanahu wa taala itu dibuka 24 jam. Apalagi khusus umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau zaman dahulu umat Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu syariatnya luar biasa berat. Kalau mata ini pernah memandang maksiat, itu tidak akan diterima tobatnya seorang tadi, melainkan mata ini harus dicongkel dulu. Kalau tangan ini pernah berbuat maksiat, tangan ini tidak akan diterima tobatnya, melainkan harus dipotong terus seperti itu. Berat semuanya syariat-syariat Nabi terdahulu, melainkan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita berbuat doa sedemikian rupa pun, sebesar apapun, jangan sampai kita merasa putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Itu seakan-akan menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akui saja kita ahli maksiat, kita pendosa, kita banyak melakukan kesalahan, kita akui saja. Tapi kita harus yakin Allah akan menerima tobat kita semuanya. Allah akan menerima dosa semuanya, kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus berupaya untuk mengamalkan amalan yang mungkin kita anggap sepele sebanyak apapun. Siapa tahu di balik amalan yang kita anggap sepele itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Mbah Yai Maimun Zubair itu pernah dawuh, kalau menemukan seekor semut yang terjatuh pada air atau kolam
angkatlah semut itu di atas daratan. Siapa tahu dibalik mengangkat semut yang tenggelam dalam kolam atau air tadi ke daratan, itu sebab kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian rupa mencari kebaikan untuk meningkatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita merasa hina, jangan sampai kita putus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita berupaya sebagai hamba yang baik, sebagai hamba yang tahu diri. Kita tahu kita ini hina, memang kita tidak bisa apa-apa, kita tidak bisa sempurna, kita masih banyak kurangnya, tapi tetap kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Islam itu ada yang menafsirkan, yaitu diambil dari kata al-istislam. Al-istislam itu namanya pasrah, artinya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sebagai hamba itu harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus betul-betul mengakui kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya amal yang kita banggakan. Kita tidak punya apa-apa yang kita banggakan, melainkan kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semuanya ini hanya dari Panjenengan. Ya Allah, ampuni segala dosa saya, ya Allah. Amal saya tidak akan bisa sempurna melainkan dari izin Panjenengan, ya Allah. Itu seperti itu. Makanya kalau kita berpikiran seperti itu terus, insya Allah kita nanti akan merasa bersyukur terus untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, kebaikan pada diri sendiri, dan seterusnya. Pentingnya kita belajar ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berbuat baik itu dalam keadaan sir wa alaniyah, dalam keadaan sepi-sepi ataupun ramai-ramai, itu tidak ada bedanya. Yaitu kita mungkin kalau masih hamba amatiran itu mungkin ibadahnya itu kalau ramai-ramai semangat khusyuk. Tapi kalau sendiri-sendiri, sepi-sepi, sendirian nggak ada yang melihat, itu malas, nggak ada yang perhatian. Ini berarti kan hamba yang masih amatir. Karena khusyuk enggaknya itu ditimbang dari hadir orangnya atau enggak. Nah, ini perlu kita tingkatkan lagi sifat ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.